kawan UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan UGM semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan pastinya salam sehat untuk seluruh kawan UGM dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Angelia Meliana Pramesti di sore hari ini kembali menyapa teman-teman kawan UGM tentunya dalam UGM Update edisi Jumat 12 Januari 2024, tahun baru ya kawan UGM, dan tentunya dengan topik yang sangat spesial karena hari ini kita akan membahas tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada tahun 2024. Universitas Gadjah Mada sebagai salah satu institusi pendidikan terbaik di Indonesia pastinya akan selalu mengupayakan yang terbaik bagi calon mahasiswanya dan para generasi muda penerus bangsa. Lalu, bagaimanakah alur penerimaan mahasiswa baru di tahun ini? Kemudian apa saja program studinya dan bagaimana kuota mahasiswanya? Telah hadir bersama kita di sini kedua narasumber kita, dua perempuan cantik dan hebat dari Universitas Gadjah Mada. Yang pertama kita sapa dulu Profesor Dr. Wening Udasmoro SSM Hum DEA, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM. Selamat siang Prof. Wening, bagaimana kabarnya? Baik, Mbak. Terima kasih atas undangannya. Selamat sore untuk semua yang hadir atau yang bisa nonton hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan yang kedua kita sapa pula narasumber kita, Profesor Dr. Gandes Retno Rahayu, Doctor of Medical Education PhD, Direktur Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada. Selamat sore, Prof. Gandes. Bagaimana kabarnya, Prof? Selamat sore Mbak Angel, kabar baik, sehat, dan di sini agak mendung. Semoga hatinya nggak pada mendung ya. Iya, benar sekali. Semoga tetap selalu ceria dan sehat selalu kawan UGM di sana. Baik, dan untuk kawan UGM dimanapun teman-teman berada, silahkan bagi yang ingin bertanya, langsung dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar atau kolom chat yang telah disediakan. Baik, kawan UGM, langsung saja kita memasuki pembahasan kita sore hari ini. Untuk pertanyaan pertama, kita langsung ke Prof. Wening terlebih dahulu. Prof. Wening, dari tahun ke tahun, UGM ini pastinya menjadi salah satu kampus yang sangat istimewa karena banyak diincar oleh teman-teman siswa-siswi SMA di seluruh Indonesia ya, Prof. ya. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang terbaik dan juga tertua di Indonesia, bagaimana cara UGM untuk menjaga kualitas dan juga relevansi penyelenggaraan pendidikan agar selalu sesuai dengan perkembangan zaman serta dapat menghasilkan lulusan yang mampu bersaing. Silakan Prof. Wening. Ya, terima kasih atas pertanyaan ini. Saya kira pertanyaan yang sangat bagus gitu ya. Untuk penyelenggaraan atau kualitas penyelenggaraan pendidikan, bagaimana kita menjaga kualitas itu? Saya kira ada beberapa tumpuan yang harus kita selalu dorong dan selalu perkuat ya. Pertama dari subjeknya sendiri, dari manusianya sendiri. Penting sekali manusianya ya, dosennya. Siapa dosennya? Kita melakukan seleksi-seleksi dosen-dosen terbaik ya. Dosen-dosen yang tatarannya tidak hanya di tingkat lokal, nasional, tapi kita mencoba untuk mendapatkan juga dosen-dosen perspektif-perspektif internasional karena kemudian itu akan mempermudah kita ya dalam pengembangan keilmuan, pengembangan penelitian dan sebagainya. Yang kedua tentu saja adalah kualitas mahasiswa. Nah, orang seringkali keliru memaknai kualitas ya. Ya memang betul, kualitas keilmuan, kepinteran itu bagian yang secara tradisi selalu kita pegang ya. Mereka yang berhak masuk dengan nilai-nilai yang tinggi, apa namanya skor-skor yang tinggi dengan segala macam bentuk penerimaan mahasiswa, tetapi bahwa kualitas pendidikan itu akan menjadi lebih bermakna saya kira. Ketika kita memiliki subjek-subjek mahasiswa yang berasal dari background budaya yang berbeda. Karena background budaya yang berbeda tersebut, background budaya di sini bukan hanya orang Jawa, Bali, Sumatera dan sebagainya, tapi background kelas sosial yang berbeda, background agama yang berbeda, kemudian background-background asal ya, asal pendidikan, asal negara dan lain sebagainya, itu menjadi penting untuk memperkaya kualitas pendidikan kita. Bagaimana mahasiswa kita itu bisa berinteraksi satu sama lain,
dengan mahasiswa yang berasal dari background yang berbeda. Bisa dibayangkan misalnya saya dari ilmu budaya, ketika program antropologi hanya menerima orang dari Jawa. Mereka nggak akan mendapatkan masukan terkait dengan bagaimana orang dari budaya lain itu hidup. Nah, saya kira untuk bidang-bidang lain juga sama gitu ya. Jadi pertama subjek tadi ya. Nah, kemudian tentu saja juga sivitas yang lain ya, tendik dan lain sebagainya. Yang kedua adalah soal knowledge yang dikembangkan. Nah, knowledge yang dikembangkan ini tentu saja yang paling penting dalam dunia pendidikan adalah kita harus selalu masuk di dalam debat keilmuan masa kini. Cara masuk di dalam debat keilmuan masa kini bagaimana? Selalu terus-menerus harus terkoneksi dengan perguruan tinggi di seluruh dunia. Yang kemudian debatnya apa? Debat ilmuannya apa? Misalnya di dalam konteks kedokteran. Apa sih sebetulnya kemajuan di dalam konteks kedokteran masa kini? Mungkin seperti itu ya, Prof. Gandes. Apa sih yang berkembang di dalam konteks kedokteran masa kini? Sekarang ini yang sangat kuat adalah artificial intelligence. Maka kita juga memperkuat artificial intelligence. Itu yang pertama soal knowledge-nya. Yang kedua adalah soal nilai-nilai. Nah, menurut saya kalau soal pengetahuan itu mahasiswa sekarang bisa lebih canggih dari dosen. Mereka bisa mengambil knowledge itu dari berbagai macam aspek ya, dari internet lah, dari diskusi dengan mereka-mereka dimanapun berada. Tetapi bahwa perguruan tinggi harus memastikan nilai-nilai itu dianut oleh mahasiswa. Dan bagaimana nilai-nilai itu bisa terimplementasi atau terimbedded ya, tertubuhkan di dalam jiwa mahasiswa ya adalah dengan relasi-relasi di antara kita, antara dosen mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa ya. Jadi ini sesuatu yang kompleks, tapi ini semua yang saya jelaskan tentu saja masih banyak ya. Ini inti-intinya saja, ini kita jaga. Kita jaga menjadi bagian yang itu semuanya sudah ada di dalam rencana strategis dari Rektor UGM 2022-2027. Jadi semuanya ada hitam di atas putihnya dan kita implementasikan secara ketat ya di dalam proses pendidikan di UGM. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih sekali Prof. Ning untuk penjelasannya sangat lengkap dan luar biasa ya kawan UGM. Tadi termasuk juga dengan seleksi sumber daya manusianya sendiri. Kemudian UGM juga knowledge tadi ya sangat penting untuk mendukung bagaimana penyelenggaraan pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Baik kawan UGM, kita langsung lanjut. Kita beralih dari Prof. Ning ke Prof. Gandes. Tadi kita sudah membicarakan tentang penjagaan kualitas dan juga relevansi penyelenggaraan. Sekarang kita akan membahas tentang jalur penerimaan mahasiswa barunya ini. Untuk program sarjana dan sarjana terapan tahun ini, Prof. Gandes, apa saja jalur penerimaan mahasiswa baru yang dibuka? Silakan, Prof. Gandes. Ya, terima kasih Mbak Angel. Teman-teman, kawan UGM, karena Universitas Gadjah Mada itu adalah perguruan tinggi negeri, maka kita mengikuti seleksi yang bersifat nasional, SNBP, SNBT. Seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes. Selain itu, universitas juga diperbolehkan untuk melakukan seleksi yang bersifat mandiri. Nah, yang bersifat mandiri, ini untuk program reguler, kita mempunyai seleksi mandiri berdasarkan prestasi, UM, UGM, penelusuran bibit unggul, gitu ya. Kemudian seleksi mandiri yang berbasis tes, UM, UGM, CBT gitu ya. Nah, kemudian yang UM, UGM, PBU, penelusuran bibit unggul, itu secara umum gampangnya ada 3 kategori. Yang pertama, bibit unggul karena dia unggul, dia keren gitu ya, kompetensinya bagus, tapi berasal dari keluarga yang perlu disupport karena kurang mampu secara ekonomi. Yang kedua adalah karena memiliki prestasi yang unggul, baik prestasi di bidang iptek, kejuaraan, kompetisi, dan seterusnya, maupun yang bersifat minat dan bakat, jadi kejuaraan-kejuaraan dalam bidang seni dan olahraga. Selain itu, kita juga tahu bahwa ada
kandidat-kandidat yang unggul, yang mempunyai kemampuan yang unggul, yang berasal dari daerah-daerah yang perlu diafirmasi, yaitu daerah-daerah misalnya daerah 3T maupun daerah-daerah di mana Universitas Gadjah Mada mempunyai atau menjadi mitra Universitas Gadjah Mada dalam melakukan kegiatan Tridharma. Nah, itu yang berdasarkan UM-PBU. Kemudian ada UM yang UGM CBT. Ini berdasarkan tes dengan computerized base. Nah, ini nanti akan dibagi apakah akan memilih yang Scientech, apakah akan memilih yang Soshum, atau memilih dua-duanya, itu juga boleh, campuran, mix gitu ya. Nah, itu yang reguler. Nah, Universitas Gadjah Mada juga mempunyai program yang disebut IUP, International Undergraduate Program. Nah, program ini nanti akan diselenggarakan secara 3 gelombang gitu ya. Dan gelombang 1 dan gelombang 3 itu dilakukan secara luring, peserta harus datang ke Jogja untuk ujian. Gelombang kedua untuk memperluas akses itu dilakukan secara daring. Nah, untuk IUP ini nanti selain 3 gelombang juga akan ada materi-materi seleksinya, di mana setiap fakultas program studi itu ada materi yang spesifik. Secara umum kemampuan bahasa Inggris, kemampuan kognitif, potensi akademik itu diukur, tetapi juga ada tes lain, misalnya ada wawancara atau interview, ada menulis essay, ada leadership group discussion, atau memakai skor-skor yang lain, yang itu nanti per fakultas dan program studi ada variasi. Ada 11 fakultas dan ada 26 program studi yang menawarkan IUP. Jadi cukup beragam. Ya, terima kasih sekali Prof. Gandes untuk penjelasannya. Jadi tadi jalurnya ya teman-teman ada SNBT berbasis prestasi, kemudian ada yang jalur tes SNBT dan juga nanti ada ujian mandirinya teman-teman. Nah ini sudah muncul beberapa pertanyaan Prof. Gandes. Yang pertama untuk SNBP. Bagaimana itu untuk mekanisme penilaiannya dan juga berapa rata-rata nilai untuk SNBP ke UGM? Silakan Prof. Gandes. Kok nanyanya nilainya? Ini yang jelas begini ya, kalau nilainya nggak bisa karena apa, antar tahun itu akan berbeda-beda. Yang jelas untuk SNBP itu prestasi kan berdasarkan prestasi rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Yang itu rata-rata seluruh mata pelajaran dari semester 1 sampai 5 itu minimal 50% harus masuk dalam pembobotan. Kemudian bisa ada ditambah maksimal 50% itu adalah nilai mata pelajaran yang menunjang program studi yang dipilih. Ada 2 mata pelajaran yang menunjang yang menunjang program studi yang dipilih plus kemampuan-kemampuan prestasi baik akademik non akademik, nanti ada sertifikat yang bisa disertakan maksimal 3 sertifikat terbaik. Nah, kemudian dari situ tim Universitas Gadjah Mada akan mengolah nilainya berdasarkan keseluruhan data yang kita punyai. Sampai saat ini data yang sangat kaya itu kita pakai untuk mengolah nilai dan juga nilai-nilai yang ada yang dipunyai oleh masing-masing kandidat. Dari situ kemudian ada semacam skor, ini yang diterima segini gitu ya. Dan itu bervariasi setiap tahun dan tentu bervariasi pula untuk program studi. Oke, terima kasih Prof. Gandes untuk jawabannya. Itu tadi teman-teman untuk SNBP ya, prestasi. Pastinya teman-teman harus menyiapkan prestasi terbaiknya gitu ya Prof ya, untuk menambah nilai atau menambah poin supaya dapat berkompetisi dengan teman-teman yang lain nih. Nah, ini juga masih ada pertanyaan lagi terkait dengan SNBP Prof. Ada isu tentang penerimaan SNBP, apakah betul dominan menerima putra daerah DIY saja, sementara di luar daerah itu akan lebih kecil peluangnya? Silakan, Prof.
Kita kembali yang disampaikan Prof. Oning tadi, Ibu WR sudah menyampaikan bagaimana keberagaman yang ingin dicapai di Universitas Gadjah Mada. Beliau tadi menyampaikan keberagaman itu tidak hanya geografis, juga keberagaman yang lain. Sehingga sebenarnya uh, kemudian tidak ada dituju, saya pengen daerah tertentu saja gitu ya. Enggak begitu, tapi memang kemudian dari skor-skor itu diolah sedemikian rupa. Kemudian secara fair, nilai-nilai itu kita ranking begitu ya, kita ranking, kemudian kita potong sesuai dengan kuota di dalam penerimaan di jalur SNBP. Jadi mungkin saya juga bisa jelaskan, dari program reguler itu di tahun 2024 ini nanti 30% itu akan diambil dari jalur SNBP. 30% diambil dari jalur SNBT dan 40% dari jalur UM. UM yang tadi saya sebutkan dari PBU, UM UGM PBU dan UM UGM CBT gitu. Jadi tahun 2024 ini yang reguler itu kuotanya 9.362 Mbak Angel dan kawan UGM. Sehingga itu nanti yang diterima dari SNBP itu 2.821, SNBT 30% sama 2.821, yang UM, UGM itu 3.720. Itu yang reguler. Yang internasional, di mana nanti ada 26 prodi yang akan ikut untuk IUP, itu akan menerima 1.010. Dan nanti masing-masing prodi ada ini. Nah, itu yang kemudian menjadi total nanti yang akan harapannya bisa diterima di Universitas Gadjah Mada. Nanti jadi akan sekitar 10.372. Sekitar itulah kita mengambilnya. Tapi perlu ada tambahan untuk biasanya mengisi yang tidak registrasi dan seterusnya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Ganda untuk jawabannya. Menarik sekali dan teman-teman pastinya tidak perlu khawatir ya, karena seleksinya akan adil seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Gandes, dengan nilai teman-teman sendiri, kemudian capaian atau hasil prestasi kawan UGM sendiri. Jadi jangan sampai merasa, aduh aku insecure nih dari luar DIY ya gitu ya, Prof ya. Semua memiliki kesempatan yang sama. Baik, kan untuk pertanyaan berikutnya kita beralih kembali ke Prof. Hening. Prof. Hening, untuk program studi yang ditawarkan di UGM ini pastinya sangat banyak sekali, baik program sarjana maupun sarjana terapan. Nah, ini mungkin kadang membuat calon mahasiswa baru itu bingung, Prof, memilih dan memantapkan hati gitu ya. Nah, menurut Prof. Hening, apa sebaiknya yang dapat menjadi pertimbangan ketika calon mahasiswa baru ini dalam menentukan jurusannya? Silakan, Prof. Hening. Ya, terima kasih ya. Ini memang persoalan sejak dulu ya. Saya dulu juga bingung ketika masuk ke UGM itu saya ngambil apa begitu ya. Tapi saya kira bisa ada beberapa aspek ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama kemampuan ya, misalnya apakah seseorang itu kemampuan atau misalnya kalau di tempat sekolah anak saya itu sudah mulai dilihat ya, ini kemampuannya, kekuatannya itu misalnya di bidang apa, disiplin apa, itu bisa menjadi salah satu alternatif berpikir untuk masuk. Yang kedua adalah passion terhadap satu bidang ya. Menurut saya itu nggak terlalu tidak disarankan ya seorang tuh masuk hanya karena pengen masuk UGM. Kemudian setelah masuk ternyata nggak suka terus keluar gitu ya. Jadi tidak hanya soal pengen masuk di UGM. Kalau pengen masuk ke perguruan tinggi, entah itu UGM perguruan tinggi lain ya, saya kira yang penting adalah menyukai bidang yang ingin masuki, kemudian kemampuan dia ya terkait dengan bidang tersebut. Apakah seseorang itu kuat di bidang sains, kuat di bidang science dan lain sebagainya, atau orang sains juga ada yang bisa juga kuat di social science juga tidak apa-apa gitu. Tapi yang kedua, yang terpenting lagi adalah bahwa dia betul-betul menyukai. Intinya tidak membuat dia merasa tertekan ya ketika masuk ke dalam bidang tersebut. Sebagai contoh ya, saya dari sastra Prancis ya. Sastra Prancis itu bidang yang sangat spesifik. Banyak kemudian yang mencoba masuk karena ini
apa namanya, jumlah mahasiswa yang daftar biasanya dikit. Yang penting aku bisa masuk UGM gitu ya. Nah ini pengalaman yang sering terjadi, orangnya ternyata nggak suka belajar bahasa. Ya, belajar bahasa nggak suka, tapi kemudian diterima. Nah, kemudian akhirnya menjadi tidak bisa berlanjut ya, karena ternyata mata kuliahnya sulit dan lain sebagainya bagi dia. Mungkin dia lebih cocok di bidang yang lain. Jadi kecocokan pada satu bidang menjadi sangat penting. Dan hal yang ketiga, kan sebetulnya teman-teman bisa melihat ya atau mendapatkan testimoni-testimoni misalnya dari kakak kelas, dari teman-teman. Kalau masuk di bidang ini, mata kuliahnya apa, dan sebagainya, mungkin informasi-informasi yang bersifat informal yang bisa didapatkan dari teman-teman. Apalagi sekarang juga banyak ya, kalau saya lihat di YouTube, itu bagaimana pengalaman orang, testimoni orang masuk di sebuah bidang tertentu. Nah, ini saya kira bisa juga menjadi salah satu alternatif untuk memahami ya sebuah bidang yang akan menjadi calon prodi yang akan diambil oleh calon mahasiswa. Saya kira seperti itu Mbak ya, at least ya, paling tidak tiga komponen ini, kompetensi yang biasanya dia atau dia familiar with ya. Kemudian yang kedua adalah passion dia pada bidang tersebut, dan yang ketiga yang tahu bidang yang ingin saya masuki itu seperti apa sih, misalnya seperti itu Mbak. Ya, terima kasih sekali jawabannya Prof. Wening. Dan memang untuk pemilihan jurusan ini harus sesuai dengan passion ya Prof. Ya, tadi ya sudah disebutkan oleh Prof. Wening. Tentunya harus teman-teman sukai begitu supaya enjoy juga nanti menjalaninya. Dan berarti untuk penerimaan tahun ini UGM dan juga jalur-jalur penerimaannya itu memfasilitasi teman untuk lintas jurusan begitu ya Prof. Yang dari SMA-nya mungkin dari IPA, kemudian nanti memilih untuk jurusan sosum begitu. Ya, itu seperti itu ya. Prof. Gandes mungkin bisa menjelaskan secara lebih lanjut ya, karena memang ada bidang-bidang yang khusus ya, Prof. ya, terutama di PEB-nya juga dimention ya, Prof. Gandes. Iya, saya kira di SNBP itu boleh lintas ya. Tahun kemarin juga ada banyak yang lintas seperti disampaikan oleh Prof. Wening tadi, banyak yang lintas dan juga itu oke. Kemudian di dalam penghitungan pengelolaan nilai tadi itu juga tadi akan dilihat selain average nilainya secara menyeluruh, juga kemampuan rapot yang menjurus ke program studi yang diminati itu juga akan dilihat, tapi lintas bidang itu ada. Nah, nanti pada saat yang di UM itu juga boleh memilih yang apakah saintek atau soshum atau campuran. Jadi campuran itu juga juga disediakan untuk yang memilih campuran. Ya. Iya, baik. Terima kasih. Jadi kesempatannya sangat terbuka lebar, kawan UGM. Silahkan memilih sesuai dengan apa yang benar-benar ingin teman-teman dalami, sesuai passion teman-teman sendiri. Dan kembali pertanyaan untuk Prof. Wening, ini terkait dengan beasiswa, Prof. Apabila sudah keterima, nanti bagaimana caranya mendaftar beasiswa? Dan yang kedua, Mas, terkait dengan beasiswa juga, ini tentang KIP. Apakah benar peluangnya itu lebih sedikit di tahun ini? Silakan, Prof. Wening. Ya, untuk beasiswa, saya kira UGM memiliki banyak sekali ya list beasiswa yang itu nanti akan dihandle oleh Direktorat Kemahasiswaan. Tapi banyak sekali ya beasiswa yang bisa diakses ya. Ada beasiswa dari beberapa bank, ada beasiswa dari institusi-institusi tertentu begitu ya. Jadi sebetulnya banyak sekali beasiswa yang bisa diakses, dan kadang-kadang beasiswanya bisa juga ketika teman udah masuk baru ada beasiswa, itu juga ada gitu ya. Jadi yang penting kalau menurut saya terkait dengan beasiswa ini adalah selalu rajin mengakses ya, karena teman-teman sekarang mungkin sebetulnya lebih mudah ya dalam mengakses informasi, karena beasiswa itu semuanya juga ada di sosmednya.
misalnya sosmednya Ditmawa, itu juga ada info-info terus-menerus beasiswa. Kemudian ikuti juga misalnya sosmednya Kagama, itu juga ada apa namanya info-info mulai dari beasiswa sampai pekerjaan gitu ya. Jadi yang penting adalah well informed, betul-betul apa namanya membuka mata dan telinga untuk selalu mencari informasi karena informasinya banyak banget ya. Jadi bahkan kalau kita lihat dari ada juga ini beasiswa-beasiswa yang mungkin em, individu ya ada sebetulnya ya individu, tetapi kemudian em, sifatnya mungkin lebih informal ya, tidak masuk ke UGM. Jadi banyak sih sebetulnya ya, terutama ini untuk yang pasca sarjana itu banyak apa namanya beasiswa dari apa misalnya dari lembaga kecil ya ingin memberikan beasiswa pada mahasiswa UGM itu sebetulnya banyak yang bisa diakses di situ. Terus kemudian tadi yang kedua apa Mbak? Ya, yang kedua untuk KIP, Prof. KIP Oh ya. apakah peluangnya kecil Hmm. begitu? Ya, kalau KIP ini kan memang setiap tahun berubah ya jumlahnya gitu ya. Setiap tahun berubah dan untuk tahun ini kita belum ada informasi kalau tidak salah ya Prof. Gandes. Jadi kita masih menunggu ya dari negara berapa untuk slot yang akan diberikan ke UGM. Tapi biasanya UGM itu termasuk salah satu perguruan tinggi dengan penerima KIP yang besar di Indonesia begitu ya. Jadi ini nanti kita masih menunggu saya kira ya dan kita selalu mencoba agar KIP yang kita dapat di UGM itu bisa kita nego juga misalnya ya tadinya segini bisa nggak kita mendapatkan lebih misalnya seperti itu seringkali kita nego juga ya kepada kementerian seperti itu Mbak. Ya. Baik, satu lagi Prof. Wening. Jika tadi sudah tentang kuotanya untuk KIP, apakah jika mahasiswa ini menerima KIP itu akan memperkecil peluang diterima di UGM-nya? Silakan, Prof. Oh, saya kira tidak ya, tidak ada seperti itu gitu ya. Jadi peluangnya tetap sama gitu. Ya, Baik, terima kasih sekali Prof. Wening untuk jawabannya. Teman-teman tidak usah khawatir, semua sama ya teman-teman ya, punya kesempatan yang sama untuk mendaftar dan menempuh jalur-jalur pendaftarannya. Kita beralih kembali ke Prof. Gandes. Tadi untuk jalur penerimaan mahasiswa, salah satunya untuk IUP. Ini ada yang bertanya, Prof. Gandes. Untuk IUP intake pertama, kapan dimulai pendaftarannya dan juga ujiannya? Silakan, Prof. Gandes. Ya, sebelum ke IUP saya boleh nambah dikit ya, yang pertanyaan tadi ya, yang KIP apakah Oh iya, jadi menurun gitu ya? ya silakan, Prof. Nggak menurun seperti disampaikan Prof. Wening, bahkan seperti yang saya sebutkan tadi loh ya, Universitas Gadjah Mada yang UM, yang seleksi mandiri, itu kan tadi ada UM, UGM, PBU, peluncuran bibit unggul. Itu malah ada jalur khusus yang memang tidak mampu. Jadi bukan bukan kemudian berkurang, justru ada jalur yang kita sediakan khusus untuk itu. Jadi saya kira jangan 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 khawatir begitu ya untuk kemudian mendaftar di Universitas Gadjah Mada. Oke, sekarang ke IUP. IUP seperti yang saya sampaikan tadi ada 3 gelombang. Nah, gelombang satu, tapi ini nanti anu ya, buka ke um.ugm.ac.id gitu ya. Ini direncanakan itu gelombang satu tuh pendaftaran 23 Januari sampai 21 Februari 2024. Gelombang 2 direncanakan pendaftarannya itu 3 April sampai 6 Mei 2024. Gelombang 3 direncanakan pendaftarannya 19 Juni sampai 10 Juli 2024. Kemudian kapan tesnya begitu ya? Tesnya untuk gelombang 1 tuh direncanakan di antara 29 Februari sampai 3 Maret 2024. Nanti per prodi bisa ada variasi ya, karena tesnya per prodi bisa ada variasi. Gelombang 2 direncanakan tesnya 14 sampai 17 Mei 2024 dan gelombang 3 direncanakan tesnya 13 sampai 16 Juli 2024. Kemudian kapan pengumumannya gitu? Pengumumannya direncanakan gelombang 1 itu 6 Maret 2024, gelombang 2 22 Mei 2024 dan gelombang 3 itu direncanakan 18 Juli 2024. Begitu Mbak Anja.
Ya, terima kasih Prof. Gandes untuk jawabannya tentang IUP. Teman-teman juga bisa catat tadi ya tanggal-tanggal pentingnya, serta bisa update juga di laman um.gm.ac.id. Di situ akan terupdate dan juga lengkap informasinya. Teman-teman bisa kembali melihat informasinya di laman tersebut. Dan untuk pembahasan berikutnya, Prof, kalau tadi sudah tentang IUP, kita akan membahas tentang seleksi mandiri, Prof. Gandes. Untuk seleksi mandiri yang diselenggarakan UGM yang biasa dikenal UTUL begitu ya. Untuk mekanisme tahun ini, apakah masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya ataukah ada perbedaan? Silakan Prof. Gandes. Ya, ini yang ditanyakan Mbak Anjel yang utuh loh ya. Seleksi mandiri UGM ada dua sekali lagi, UM UGM PBU, penulisan bibit unggul, dan UM UGM CBT. CBT ya, Computerized Based Testing yang tadi oleh Mbak Anjel memakai kata utul, ujian tertulis gitu ya. Nah, berarti pertanyaan tentang utul. Nah, tahun lalu ujian tertulis ini yang memakai Computerized Based System, Based Testing itu diselenggarakan di beberapa kota. Satu di Jogja pasti ada, di Jakarta ada, di Medan, di Pekanbaru, kemudian tahun kemarin ada di Balikpapan dan ada di Makassar. Nah, itu akan kita lakukan. Kemudian kita akan menambah satu lagi, harapannya bisa memberi kesempatan yang lebih luas untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Jadi kita merencanakan juga akan ada di Kupang, sehingga teman-teman yang ada di Indonesia, Sabang sampai Merauke, ya itu tidak semuanya harus datang ke Jogja, ke Jakarta. Pilih yang paling dekat ke sana. Kemudian apa tes-tesnya begitu ya untuk yang CBT ini. Tergantung kelompok yang diambil. Kalau kelompoknya yang diambil adalah Saintek, itu tesnya, tes potensi akademik itu pasti ada. Kemudian tes kemampuan dasar umum untuk Saintek itu ada matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ada tes kemampuan akademik yang mendukung Saintek, yaitu fisika, kimia, biologi, matematika IPA. Kalau teman-teman, kawan-kawan UGM yang mau mengambil kelompok SOSHUM, itu tadi tes potensi akademik ada, tes kemampuan dasar umum, yaitu matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tes kemampuan akademik yang mendukung SOSHUM, yaitu sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Tapi kalau pengen ngambil campuran, jadi ada prodi yang dari kelompok Saintek dan ada prodi yang kelompok SOSHUM, itu materi ujinya tentu saja tes potensi akademik ada, tes kemampuan akademik, tes kemampuan dasar umum, matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada, dan tes kemampuan akademik untuk Saintek dan untuk SOSHUM. Lengkap, paket komplit, karena mengambil campuran. Jadi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Prof. Gandes. Kalau tadi sudah dibahas tentang UTUL atau ujian tulis ya, sekarang yang PBU, Prof. Monggo silakan. Yang PBU ini tadi saya sebutkan ada beberapa ya. Pertama adalah penelusuran bibit unggul ini karena untuk yang kurang mampu begitu ya. Nah ini ada tentu nanti ada berbagai syarat-syaratnya. Kemudian juga ada penelusuran bibit unggul yang berprestasi. Kemudian juga ada penelusuran bibit unggul yang afirmasi daerah 3T. Nah, ini sekarang satu-satu ya. Yang untuk penelusuran bibit unggul yang tidak mampu ini sebenarnya bentuk kepedulian UGM, Mbak Angel, terhadap calon peserta. Kemampuan akademiknya tinggi banget, bagus, tapi ada kendala dalam keterbatasan ekonomi. Nah, kita berpihak ke sana ya. Persyaratannya apa? Memiliki kartu Indonesia Pintar atau pendaftar kartu Indonesia Pintar kuliah. Karena belum keterima kan, jadi pendaftar. Yang tercatat dalam data DTKS dan di Kementerian Sosial. Pendapatan kotor gabungan orang tua wali itu ada 4 juta per bulan. Kemudian pendapatan kotor gabungan orang tua wali penanggung biaya dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak sebesar 750 ribu per bulan. Pendidikan orang tua wali penanggung setinggi-tingginya sarjana atau sarjana terapan tentu telah lulus SMA sederajat pada tahun berjalan. Nilai pengetahuan dalam rapor minimal sama
atau lebih tinggi dari KKM untuk semua mata pelajaran pada semester 1 sampai dengan semester 5, atau kalau untuk SMK yang program 4 tahun semester 1 sampai semester 7. Direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk 25% siswa terbaik di kelasnya juga memiliki sertifikasi kejuaraan dalam kejuaraan entah itu tingkat-tingkat yang provinsi, nasional, internasional, atau yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang PBU kedua itu adalah untuk yang IPTEK. Nah, ini secara umum tadi syarat-syaratnya sama, tapi dia juga mempunyai juara lomba bidang IPTEK. Apakah itu matematika, fisika, kimia, komputer, biologi, astronomi, ekonomi, kebumian, geografi, bidang-bidang yang seperti itu. Juaranya ini nanti sudah ada kriterianya Mbak Angel. Jadi kalau misalnya itu tingkatnya adalah internasional, itu finalis atau juara 1, 2, 3 bisa gitu ya. Kemudian kalau kejuaraannya tingkat nasional, ini juara 1, juara 2, atau juara 3, kejuaraan tingkat nasional yang diselenggarakan bisa oleh BRIN, bisa oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bisa yang diselenggarakan UGM, kemudian bisa diselenggarakan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, atau Olimpiade yang dari Puspresnas, mungkin juga ada lomba debat bahasa Indonesia, dan seterusnya. Kemudian bisa juga juara 1 dalam kejuaraan tingkat provinsi, jadi nggak hanya nasional internasional, tapi provinsi juga bisa. Tentu direkomendasikan oleh sekolah, termasuk 25% terbaik. Sementara kalau yang olahraga, unggul dalam bidang olahraga seni, itu juga bisa, itu misalnya juara olahraga, ini Prowening kan olahraga wati yang juara gitu ya, jawara gitu ya. Ini kemarin diperluas, jadi itu olahraga apapun diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau organisasi induk bidang olahraga atau diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada. Nah, itu juaranya bisa kalau internasional 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kemudian itu nasional itu juara 1, 2, 3. Kemudian kalau provinsi ya, Popda misalnya gitu ya, Kejurda gitu ya. Itu juara 1 atau juara 2. Kalau bidang seni itu bisa seni macam-macam Mbak Angel. Fotografi, marching band, MTQ, Pesparawi, lomba keagamaan, orkestra, seni, musik, paduan suara. Paduan suara ini mau pop, keroncong, seriosa, seni tari, karawitan, sinden, banyak, berbagai macam seni intinya. Dan itu juara lomba seni itu tadi kalau internasional juara 1, 2, 3, 4, atau juara 5. Kemudian juga bisa pernah mengikuti pementasan, pameran, atau kegiatan tingkat internasional yang direkomendasikan oleh Dewan Kesenian atau Kebudayaan Daerah atau lembaga yang berwenang, atau juga bisa juara 1, 2, 3, pekan olahraga seni, porseni, festival, lomba seni, tingkat nasional gitu ya. Kemudian juara 1 atau juara 2 kalau itu di tingkat provinsi, misalnya pekan porseni gitu ya, ada lomba seni siswa nasional dan seterusnya. Direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk kalau 50% siswa terbaik di kelasnya atau 60% siswa terbaik di kelasnya untuk juara 1 dan atau juara 2 nasional dan atau juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5 internasional. Jadi ini lebih akademiknya lebih kita mix karena mereka sudah keren di bidang seni olahraganya sehingga akademisnya tidak seperti yang tadi yang misalnya Saintek. Itu sementara untuk yang satu adalah yang bersifat afirmasi, daerah tertinggal, terdepan, terluar, atau itu menjadi laboratorium kegiatan Tridharma Universitas Gadjah Mada. Itu nanti list daerahnya ada, kita upload nanti di umugm.ac.id. Syarat-syaratnya ada beberapa tambahan, tentu saja harapannya bahwa ada rekomendasi dari Kagama, pemerintah daerah gitu ya, kepala dinas ya, supaya harapannya itu sesuai dengan apa yang diunggulkan, akan dibangun di daerah itu dan seterusnya. Jadi ini juga tentu saja memiliki nilai ketuntasan sama tadi, peringkat 25% terbaik, memiliki sertifikat kejuaraan. Tentu khusus yang ini akan ada wawancara dan kalau perlu matrikulasi
bersedia untuk menjalani matrikulasi. Aduh, banyak banget. Nah, ini mesti nggak keinget, tapi biasanya nanti kawan-kawan UGM terus lihat UGM terus di screenshot gitu kan. Ini nih yang saya mau daftar gitu ya. Baik, terima kasih penjelasannya Prof. Gandes sangat lengkap ya kawan UGM dan memang sangat beragam tadi sertifikat yang dapat teman-teman gunakan. Terkait dengan PBUB juga Prof. Gandes, ada yang bertanya apakah boleh menggunakan sertifikat organisasi? Dan yang kedua untuk PBUB juga, apakah bisa untuk mendaftar kawan UGM yang gap year atau 1 tahun menjeda begitu ya Prof ya? Silakan Prof. Gandes. Yang pertama yang untuk tadi gap year ya, untuk olahraga itu boleh, yang untuk olahraga karena ini olahraga itu butuh waktu lama untuk apa mentraining, menyiapkan gitu ya. Boleh, kemudian yang lain itu tahun berjalan, kemudian organisasi, yang dimaksud organisasi apa ya? Jadi tadi sudah ada sebenarnya, nanti dilihat aja di UGM-nya itu nanti akan kita benar-benar kita detailkan. Jadi misalnya kalau IPTEK ya. IPTEK itu tadi kita sebutin misalnya eh, dari IMO, dari International Physics Olympiad, dari International Biology Olympiad, kemudian International Chemistry Olympiad, dan seterusnya. Kalau internasional misalnya diselenggarakan oleh BRIN, tadi oleh Kementerian Pendidikan, OSN, kemudian list-list yang ada di Pusprenas dan seterusnya itu macam-macam sekali. Jadi tadi yang dimaksud organisasi mungkin perlu diperjelas apa ya. Tapi bisa juga teman-teman ngecek di Pusprenas itu juga ada list apa saja yang diakui di Pusprenas. Nah, kalau ada di sana aman gitu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Gandes untuk jawabannya. Dan kita beralih ke pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan inklusivitas dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Bagaimana UGM memfasilitasi dan juga memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang pertama berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, kemudian mereka yang daerahnya tertinggal ataupun terluar, dan juga untuk calon mahasiswa berkebutuhan khusus, Prof. Bagaimana untuk bisa menikmati pendidikan di Universitas Gadjah Mada? Silakan, Prof. Ning. Ya, terima kasih Mbak. Saya kira ini memang inclusion ini satu hal yang sejak zaman OVA ini digerakkan ya dengan sangat kuat karena kita ingin memiliki mahasiswa yang diverse dari berbagai background tadi yang sudah saya jelaskan ya. Tapi untuk yang misalnya dari background keluarga yang tidak mampu ya kita kan memiliki kuota ya Prof. Gandes bahwa kita sudah mendeklar sampai 2027 itu jumlah untuk yang afirmasi-afirmasi ini total adalah 30% dari seluruh mahasiswa UGM yang diterima, yang akan diterima begitu. Jadi ini memang sudah menjadi policy di UGM ya untuk mahasiswa yang tidak mampu ini mulai dari menggunakan kartu Indonesia Pintar dan sebagainya ini semuanya ada ya di dalam nanti penerimaan mahasiswa baru UGM gitu dan ini semua dekan juga sudah aware tentang hal ini ya. Jadi nanti ketika menerima ini ada slot khusus untuk mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Terus kemudian untuk mereka yang berasal dari wilayah-wilayah 3T ya. Wilayah 3T ini juga ada porsi yang berbeda ya. UGM memiliki sendiri juga afirmasi ini terkait dengan mereka yang berasal dari wilayah geografis yang berbeda. Yang wilayah ini wilayah tidak hanya sebetulnya afirmasi ini tidak hanya wilayah sebetulnya luar Jawa gitu ya. Memang luar Jawa banyak ya wilayah-wilayah yang kadang tidak ada di dalam list 3T. Tapi bawah wilayah ini itu akses mahasiswa calon mahasiswa itu sangat berat ya terhadap pendidikan karena remote area ya yang kadang-kadang nggak masuk bahkan di dalam wilayah 3T. Jadi UGM memiliki juga ya aspek ini yang sudah ada juga ya bahwa ada afirmasi kepada mereka yang berasal dari wilayah geografi tertentu. Terus kemudian wilayah geografi ini juga apa namanya terkait juga dari wilayah yang ada di DIY
ya. Karena kita berada di DIY, tetapi bahwa kadang-kadang kita nggak kepikiran ya bahwa DIY pun itu banyak juga wilayah-wilayah yang remote, yang mahasiswa sulit untuk mengakses. Jadi ini bagian dari affirmative action kita untuk menyejahterakan juga ya ke depannya, menciptakan generasi-generasi yang nanti bisa mengembangkan DIY. Jadi memang ada wilayah-wilayah yang nanti sebetulnya teman-teman bisa juga mengakses nih Prof Gandes di UM, begitu ya Mbak. Jadi itu. Kemudian yang disabilitas. Disabilitas ini UGM sekarang ini sudah disetujui oleh Senat memiliki unit layanan disabilitas. Jadi unit layanan disabilitas ini UGM tidak pernah mendiskriminasi teman-teman difabel. Tidak boleh di dalam apa namanya aturan itu ada diskriminasi terhadap teman-teman difabel. Jadi kami juga mengencourage teman difabel untuk mendaftar di UGM ya sesuai dengan apa namanya aturan ya regulasi pendaftaran mahasiswa baru seperti yang lain. Cuman memang nanti ketika di dalam pelaksanaannya itu ada banyak sekali support terhadap mereka. Misalnya ketika harus tes ya itu kan ada mereka membutuhkan bantuan, mereka membutuhkan support. Nah, ini ada bantuan-bantuan pada teman-teman difabel yang itu nanti akan dibantu mereka oleh unit kegiatan mahasiswa difabel. Jadi kami juga memiliki ini unit kegiatan mahasiswa difabel. Setelah mereka nanti masuk, itu juga banyak sekali support yang diberikan kepada mahasiswa difabel, mulai dari apa namanya support mungkin di teknologinya, akses dan lain sebagainya. Jadi ini memang concern UGM sangat besar terhadap persoalan inclusivity ini. Mungkin seperti itu, Mbak. Iya, terima kasih sekali Prof. Weni untuk jawabannya. Terkait dengan hal tersebut, ada calon mahasiswa yang bertanya, ini SMA-nya itu ada di Sydney, Australia, Prof. Nah, untuk pendaftarannya, apakah ada dokumen spesifik yang harus dipenuhi begitu? Silakan, Prof. Weni. Oh ya, untuk yang di luar, mungkin kalau yang PMB biar Prof. Ganes saja ya. Saya takut kalau, karena itu rigid sekali ya, saya takut kalau keliru. Monggo Prof. Gandes. Ya, kalau ada teman-teman warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, itu nanti kalau untuk mendaftar ada kesetaraan ya, kesetaraan bahwa ini setara dengan SMA yang ada di Indonesia begitu ya. Itu kalau untuk mendaftar tadi yang jalur reguler. Kalau untuk jalur IUP nanti di dalam setiap link website setiap prodi, ada 26 prodi ya, itu ada sertifikat apa saja yang misalnya teman-teman tidak di Indonesia, tapi pendidikannya ada di luar negeri, itu tentu tidak harus sama syarat-syarat untuk disertakan. Itu ada semua di sana nanti. Ya. Oke, terima kasih sekali Prof untuk jawabannya. Masih ada 2 pertanyaan lagi, Prof Gandes. Yang pertama ini apabila calon mahasiswa sudah diterima di IUP UGM, apakah masih boleh ikut seleksi yang lain? Silahkan, Prof Gandes. Ini pertanyaannya banyak Prof yang ditanyakan. Sebenarnya kalau kita lihat ya, saya akan cerita dulu, nggak langsung jawab. Kita lihat dulu sistem penerimaan mahasiswa baru di tingkat nasional saat ini kan memang ada satu ketentuan-ketentuan yang saya lihat itu sebenarnya untuk memperbesar akses, memperluas akses. Sehingga lebih banyak yang bisa menikmati kuliah di perguruan tinggi. Menurut saya seperti itu, sehingga misalnya yang sudah diterima SNBP, itu kan tidak bisa lagi mendaftar di SNBT dan di Mandiri, PTN manapun, PTN loh ya, PTN manapun, jadi masih bisa di PTS. Kemudian kalau sudah diterima dan daftar ulang di SNBT, diterima dan daftar ulang di SNBT, itu tidak boleh diterima di jalur UM, di PTN manapun di Indonesia. Jadi ini sebenarnya kan untuk memperluas akses. Jangan sampai seseorang diterima di beberapa jalur, kemudian ditinggalkan, sementara ada banyak yang antri. Nah, ini cukup menjadi concern juga dan diskusi yang cukup intens di
UGM, sehingga untuk di UGM itu kita merencanakan ya, kalau yang IUP gelombang 1 diterima dan daftar ulang ya, daftar ulang artinya dia memang udah pengen banget itu ke IUP, itu nanti tidak diterima di jalur lain begitu. Nah, jadi pesannya apa sih? Pesannya satu, mari kita bersama-sama mencoba dalam waktu yang masih ada ini, fokus memilih mana yang kalau saya diterima saya akan jalani gitu. Saya akan jalani. Jadi tadi seperti Prof. Eneng ada banyak cara untuk melihat, memperkuat saya milih mana. Itu tadi sudah dijelaskan Prof. Eneng. Masih ada waktu kawan-kawan UGM. Jadi waktu ini dipakai untuk mempertanyakan diri sendiri, mendapatkan informasi, mencari informasi seluas-luasnya. Kalau saya suka prodi ini, browsing, searching prodi itu. Tanya pada orang-orang yang tepat. Sehingga pada saat mendaftar di jalur apapun, itu kalau saya diterima, saya akan jalani. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan melakukan itu ya kita sebenarnya lebih sedang memperbesar akses untuk teman-temannya lain yang seat-nya itu sayangnya kan seat di semua perguruan tinggi terbatas kan. Seat di semua perguruan tinggi terbatas dan kompetitif sekali, sehingga kan sayang kalau seat itu kemudian harusnya bisa kita pakai untuk teman-teman lain yang juga punya kemampuan. Nilainya itu kadang-kadang gini loh. Jadi yang nggak keterima itu bukan berarti kemudian saya bodoh, enggak. Kadang-kadang nilainya tuh mepet banget hanya karena kuotanya aja kita dibatasin gitu, sehingga saya kira mindset seperti itu yang menjadi salah satu diskusi. Ya, terima kasih. Menarik sekali, Prof. Gandes. Satu pertanyaan terakhir, ini yang paling banyak ditanyakan oleh kawan UGM di sore hari ini, itu terkait dengan peluang diterimanya calon mahasiswa baru untuk teman-teman SMK. Kemudian untuk teman-teman yang sekolahnya belum memiliki alumni di UGM, dan juga untuk sekolah-sekolah yang nggak masuk top 10 di Indonesia ini, Prof. Silakan, Prof. Gandes, mungkin nanti juga Prof. Ening ingin menambahkan. Silakan. Satu, jalurnya banyak ya. Jadi kalau mendengar misalnya gini, kayaknya alumni saya belum pernah deh diterima di SNBP, UGM, Prodi X gitu ya. Nah, itu tidak berarti kemudian di tahun berikutnya di prodi-prodi yang lain nggak diterima. Itu yang pertama. Kedua, kalau belum ada alumni yang belum diterima di SNBP, belum tentu nanti kemudian juga di SNBT, UM enggak gitu. IUP juga ada. Jadi kalau menurut saya, yang pertama ya seperti sampaikan Prof. Wening tadi, menggali dulu apa yang saya inginkan, apa yang saya pilih. Kemudian dari situ melihat misalnya competitiveness ya, competitiveness secara umum, competitiveness rate secara umum, competitiveness di dalam IUP itu nanti kami upload. Kami dalam sosialisasi kami sampaikan. Nah, dari sana kemudian kita bisa memakai itu sebagai alat untuk melihat kira-kira seperti apa ya gitu peluangnya. Tapi bukan berarti kemudian belum ada alumni yang keterima, enggak aja, bukan gitu kalau menurut saya. Karena alumni yang enggak keterima itu daftar apa dulu? Karena kompetitif race per prodi per tahun juga beda-beda. Orang yang berkompetisi yang berbeda-beda. Gitu. Ya, baik. Yang penting berani mencoba, kawan UGM. Jangan takut, jangan insecure ya. Silakan kawan UGM dimanfaatkan jalur-jalur yang ada tahun ini. Dan mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Dan sebelum kita mengakhiri obrolan kita di sore hari ini, terakhir kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Prof. Wening dan juga Prof. Gandes untuk kawan UGM di luar sana yang ingin mendaftar UGM tahun ini. Silakan Prof. Wening terlebih dahulu. Ya, dari saya singkat saja ya Mbak, ya dalam arti dalam apapun ya, apapun. Ketika kita akan melakukan apapun, yang terpenting adalah betul-betul mempersiapkan itu ya. Ini saya beri contoh, dulu saya atlet ya, saya atlet pencak silat gitu ya, dan terus terang di Jawa Tengah saya belum pernah kalah satu kali pun gitu. Jadi 10 tahun saya menjadi atlet, gitu. Saya selalu mempersiapkan ya, selalu dipersiapkan dengan sangat
dengan berbagai aspeknya ya, yang sudah saya jelaskan 3 poin tadi, mentalnya, persiapan individual untuk menghadapi penerimaan mahasiswa baru tersebut, dan kemudian fokus pada pilihan yang mana. Setelah itu memutuskan, keberanian memutuskan. Ya saya kira itu menjadi hal penting untuk nanti siap menjadi mahasiswa. Teman-teman sudah lagi mahasiswa SMA ya, sudah menjadi mahasiswa, jadi kesiapan mental, kesiapan segala macam itu betul-betul harus dipersiapkan. Dari saya itu saja, Pak. Iya, terima kasih. Keren sekali Prof. Wening, patut dicontoh ini kawan UGM. Dan selanjutnya kita beralih ke Prof. Gandes, silakan. Ya, kawan UGM, pintu itu nggak satu. Itu gedung di 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 belakang saya itu kan pintunya banyak. Pintu untuk kuliah di perguruan tinggi itu banyak sekali. Jalur-jalurnya banyak, PTN-nya banyak, PTS-nya juga ada. Ya, artinya apa? Kalau satu pintu itu teman-teman belum kebuka, nggak usah down, nggak usah minder, nggak usah insecure gitu ya. Coba pintu lain. Loh, pintu lain kok belum juga? Ya pintu lagi yang lain gitu. Sampai kemudian itu kebuka pintu yang mana gitu sebagai jalan kita untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Waktu yang tersedia masih ada. Fokus. Fokus untuk memanfaatkannya. Orang punya keinginan perlu fokus. Manfaatkan waktu dengan baik. Jangan lupa juga diselingi olahraga, dengerin musik atau apapun kesukaannya. Itu tapi fokus. Oke, saya punya planning ini, saya pengen diterima ini, fokus. Saya kira itu. Ya, terima kasih luar biasa sekali, Prof. Gandes. Oke, kawan UGM semua, itulah tadi pembahasan kita tentang penerimaan mahasiswa baru 2024. Semoga bermanfaat untuk kawan UGM semuanya. Dan terima kasih untuk Prof. Wening, Prof. Gandes atas sharing-sharingnya sore hari ini yang sangat seru dan juga pastinya akan sangat dibutuhkan oleh kawan UGM di luar sana. Dan untuk kawan UGM yang sudah setia menemani kita hingga sore hari ini, terima kasih juga. Kami tunggu di UGM, sukses selalu teman-teman, dan sampai jumpa di UGM Update selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Semangat kasih. pokoknya ya, semua ya. Terima Semangat kasih, ditunggu di Mbak. UGM. Ya, kasih izin live.